Nah, tuh kelihatan ya. Nah, seperti ini adalah thermal fuse atau disebut dengan si kering ya. Ini biang keladinya yang bikin kakak gue nggak bisa masak ya, subscriber kita satu itu. Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk mengulik-ngulik sedikit ya tentang rice cooker atau bisa disebut dengan Magicom ya. Di sini ada Magicom dari salah satu subscriber gua, yaitu ya kakak gue sendiri. Jadi di sini rice cooker dia mengalami masalah ya, nggak tahu masalahnya di mana. Namanya untuk si wanita atau perempuan itu susah untuk menjelaskan suatu masalah ya, jadi dia bilang mati gitu aja. Dan di sini barangnya baru sampai, dan kenapa suara gua kok nggak besar banget, karena di sini sudah menunjukkan pukul 1 ya, atau sekitar jam 1-an dini hari. Jadi barang ini atau rice cooker ini di jam 8 malam nyampe nya, dan gua pengen mencoba untuk membongkarnya ya. Masalahnya di mana, kenapa dia bisa mati sehingga kakak gue nggak bisa masak ya. Langsung aja kita cek, dan ini barangnya belum gue sentuh. Oke, masih dalam plastik ya. Jadi prinsip kerja dari Magicom atau rice cooker itu sama seperti halnya dengan kipas angin ya. Kalau kipas angin menggunakan dinamo, tapi kalau di ini menggunakan elemen pemanas. Biasanya untuk komponen dari Magicom ini nggak banyak ya, hanya saja dia menggunakan mekanik gitu ya, atau banyak tuasnya gitu. Oke, langsung kita buka aja di sini. Berisik suara dari kreseknya ini. Nah, iya. Oke, dan di depan kita ini udah ada rice cookernya. Ini merek apa ya rice cookernya ini? Oke, di sini ternyata mereknya bisa kelihatan jelas. Ini mereknya Sharp ya. Sharp ini udah terkenal ya. Cosmos sama Miyako itu masih kalah sama merek ini sebenarnya, karena bobotnya juga lebih berat ya. Oke, ini ada tombol, beberapa tombol ya. Tombolnya cuma ada 2 ya, 1 dan 2. Biasanya nih masak, cooking, dan ini ada warm untuk menghangatkan ya, otomatis dia. Sini ada saklarnya 2. Oke, warnanya cakep juga nih. Dan kakak gua akhirnya dia masaknya pakai langseng gitu ya, di kompor gas. Jadi dia nggak menggunakan ini. Gua disuruh untuk bungkanya, artinya ini first ya, atau pertama kalinya gue membuka Magicom, karena Magicom di rumah juga belum rusak, jadi gue belum bisa bongkar-bongkaran. Dan ini pertama kalinya. Ini ada ya, ada apa ya, semacam wadah untuk nasinya. Nanti kita lihat dulu kondisi seperti apa. Oh iya, lumayan bersih ya pemakaiannya, padahal ini gue tahu banget ini Magicomnya udah lama. Dan untuk modelnya ya, modelnya mana ya, sebentar. Untuk modelnya sendiri di sini nggak ada modelnya. Oke, langsung aja kita ke balik ke samping ya. Ini juga bukan model, ini trik marketing ya, mudah dan enak. Iya, kalau masak udah pasti enak rasanya gitu maksudnya. Ini apa nih ya, nah ini ada Sharp. Nah ini ya, bisa dilihat di jempol gue yang hitam ini. Oke, 200 50 mp 60 Hz. Oke, itu menurut gue nggak penting banget, karena kita mau ngecek masalah si rice cookernya sendiri ya. Ini pertama kalinya gue bongkar, dan gue belum tahu apa masalahnya. Bersih juga nih Magicom, walaupun dia udah rusak juga ya. Oke, langsung aja. Gue butuhin alat, yaitu pasti obeng ya, untuk membongkarnya. Masalahnya di mana? Sebelum gue bongkar, baiknya gue coba untuk masak dulu ya. Pura-pura gue masak dulu. Ya, ini kesannya kita
kayak mengilustrasikan, katanya dia matinya gue nggak tahu karena ya harus dimasukin dulu ya alatnya ini. Oke. Dan kita mencoba untuk mencolokkan ke arus AC ya di 220 hingga 240 volt atau tegangan AC ya. Nah, ini colokan ya. Ini gua kebawain dulu sebentar sedikit. Oke, segini. Ya, ini kabelnya tebal, nggak mungkin putus sih setahu gue ya, kayak gini mah kuat. Cuma nggak tahu yang ada di pojok ya, ini nanti kita cekin. Langsung aja kita colok di ini ya, steker ya, ini terminal kita di on kan dulu, katanya mati ya, kita nggak tahu matinya itu nggak panas atau mati begitu aja, kurang paham juga gua karena gua belum tahu. Oke, udah on. Tidak ada lampu indikator yang menyala ya, bisa dilihat tidak ada lampu indikator yang menyala. Coba kita on kan. Oh, ternyata tombolnya itu mantul ya, seperti balik lagi. Kita udah tekan, dia berbalik lagi. Semestinya kalau ditekan dia on ya, maksudnya ditekan itu langsung cetek gitu. Ini enggak. Bisa jadi setiap Magicom itu beda-beda ya. Ada yang langsung dipencet bisa dalam kondisi mati, ada yang harus nyala dulu baru bisa ditekan gitu ya. Kinerjanya berbeda, ada tergantung merek. Kalau ini nggak mau ya, artinya dia harus aktif dulu baru bisa ditekan. Ini tombolnya nggak mau juga. Oke, langsung kita eksekusi. Kita cabut dulu, nanti gue nyetrum ya. Dan gue kudu nyiapin alat-alat gue, alat terang. Iya, gue udah siapin alatnya, yaitu obeng plus ya, obeng plus min ya, jadi satu gitu, yang obengnya juga udah rusak ini. Dan gue siapin tang, biasanya ada sesuatu yang harus gue congkel-congkel ya, menggunakan tang. Dan multimeter atau voltmeter atau disebut avometer ya. Di sini gue ada dua ya, di sini ada yang digital, ada yang analog. Biasanya gue menggunakan analog. Kalau yang digital ini baru ya, belum pernah gue pakai. Ini buat cadangan aja. Sebenarnya sama ya prinsip kerjanya. Oke, gue menggunakan yang lama aja ya. Yang ini udah mengumpulkan pundi-pundi keuangan guys. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Bongkarnya biasanya dari bawah, bukan dari samping, karena dia bautnya biasanya dari bawah ya, berisik banget ya. Udah malam gini kerasa kerusuk kayak kucing sama tikus. Oke, langsung aja kita buka nih ya, melanda obeng apa ini ya. Yang dicari ini adalah tempat bautnya ya guys. Nah, udah ketemu tempat bautnya. Oke, tempat bautnya ini ya, cuma satu ya, nggak ada lagi yang bautnya ya, tempat bautnya mungkin cuma ini doang. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini bukanya kayak mana ini? Sebentar, gua bingung bukanya kayak mana ini. Walaupun satu tapi dikunci ya. Iya, nah, kira kebuka juga. Ya, seperti ini. Oke. Iya, masih ada kabelnya yang menjuntai ya, sehingga dia nggak bisa langsung lepas. Ya, di sini. Gue majuin sedikit. Yap. Nah, bisa terlihat di sini ada kabel yang ngejepit. Ini nggak bakal gue lepas sih kabelnya. Hanya saja gue mau ngecek untuk kabelnya dulu ya. Yang pertama itu pasti kabel dulu yang harus dicek. Kalau hal lain itu belakangan. Ini yang ringan dulu, baru ke yang lebih sulit.
Jadi untuk penyetelan avometer biasanya kalau orang dikali 1 ya. Kalau di sini gue menggunakan di buzzer ya. Di sini ada, nah ini buzzer ya, kayak suara gitu, menghasilkan suara. Biasanya ada yang dikali 1, dia menghasilkan lampu ya di sini ya. Nah nanti lampunya menyala di sini, lampu LED merah. Tapi kalau gua hanya suara aja ya yang keluar nanti. Nah di sini gue setel di suara buzzer. Ini biasanya gua ngetes untuk perkabelan yang putus. Jadi kalau dia putus nggak bunyi, tapi kalau bunyi artinya dia terhubung ya, bagus. Oke, di sini gua pasin dulu di avometer ya. Dan ini kabel propnya untuk si plus dan negatif. Gua shortkan dulu ya. Nah, nanti kalau misal kabel gua hubungkan bunyi, artinya kabelnya dalam keadaan baik dan bagus ya. Tapi kalau bisa misalnya gua hubungkan beberapa kabel, nantinya kalau dia nggak bunyi seperti ini, nggak bunyi, nanti artinya dia rusak ya, atau tidak terhubung, alias ya itu masalahnya. Oke, langsung aja kita eksekusi satu persatu dari kabel yang ada di sini. Ini kabelnya banyak banget ya. Ada, nah ini seperti yang gue bilang, ini ada pegasnya. Nah ini adalah mekanik otomatis ya, mekanik otomatis. Jadi prinsip kerjanya, jika tuas yang dibawa di dalamnya ini, nanti dulu kita buka dulu magicomnya. Nah kalau kita lagi masak itu kan pasti ada nasi, ada berasnya, dan ada airnya, sehingga ada penekanan di pegas ini ya. Nah ini ada pegasnya nih dalamnya. Belum kelihatan karena ini masih ada tempatnya. Sebentar, gua copot dulu nih ininya, apa namanya, sini wadahnya lah ya, wadah untuk masaknya. Kalau gue bilang itu panci guys. Oke, dan ini ya. Nah ini pegasnya nih. Nah ini pegas ini otomatis. Jadi kalau misalnya kita masak nasi, otomatis kan ini bakal turun karena dia berat ya bobotnya. Nah otomatis di sini mekaniknya dia akan bekerja di sini. Nanti dia akan mengunci dan otomatis menyala gitu ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini ya. Coba gua tekan dulu, gua tekan ini ya, maksudnya ya pegas yang ada di dalam ini, seolah-olah gua masak. Lalu gua pencet atau gua tekan dari tombol ya. Nah mau ya, tuh mau kan, tadi susah ya. Oke, nah perfect, bagus. Tapi kenapa dia tidak menyala guys? Mestinya itu udah normal ya. Artinya di sini ada beberapa komponen atau satu komponen yang tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan baik ya. Kok bisa-bisanya tutupnya ini bisa jatuh. Nah di sini kalau misalnya kita nggak tahu, pasti ya nggak bakal bisa betulin ya. Tapi kalau gue di sini udah ada polanya ya. Kenapa? Gue pernah ngalamin yang namanya kipas angin rusak, yaitu masalahnya di dinamonya yang nggak muter ya. Dan dinamo itu ada gulungannya, yaitu thermofuse-nya. Thermofuse itu adanya di dalam dinamo kipas anginnya. Jadi gue tinggal ganti aja tuh thermofuse-nya ya. Kalau disebut orang awam itu bukan thermofuse, tapi bahasa orang awam itu sikring ya. Sikringnya kecil banget, dan di sini ada komponennya seperti pegas. Lalu nah ini ada saklarnya ya. Di saklarnya ini ada, di sini ada saklar. Lalu di sini ada elemen pemanas ya nih, elemennya. Lalu apa lagi ya, ini elemen juga. Dan gue coba satu-satu pakai multimeter. Kebanyakan ngomong gue ya. Oke, waduh agak susah ya. Terus, nah gimana nih? Oke, langsung aja gue coba untuk ngetes satu-satu. Kalau dia bunyi artinya dia terhubung ya. Gue ambil kabel prop dari si multimeternya ini ya. Nih kabel multimeternya atau avometer, yang disebut avometer.
dia bakal bunyi kalau terhubung. Kalau dia tidak terhubung, kabel-kabelnya ada yang putus, artinya dia tidak bunyi gitu ya. Jangan sampai salah menebaknya. Kalau misalnya dia nggak bunyi, artinya dia putus. Terserah mau kabel prop yang merah atau yang hitam, terserah, nggak jadi masalah itu ya. Yang penting dia harus terkoneksi. Bagian si kabel ini dulu ya, kabel AC atau kabel listriknya dulu gue masukin ke sini ya, satunya ya, anggap yang merah ya, merah sama merah ini. Nah begini gue tempelin begini ya, gue tempelin begini, dan ujung kabel stekernya, ujung kabel steker colokan listrik ke AC nya, AC listriknya itu kita hubungkan juga, kita shortkan sebentar. Oke, gua ambil kabel yang hitam, pilih salah satu ya diantaranya. Nah ini berarti bukan tempatnya. Nah ini satunya ya. Nah kalau bunyi artinya dia terhubung dengan baik ya. Gua tekan lagi atau gua tempelin. Nah jadi ujung plus kabel prop ini harus nempel ya di sini, di colokan ini. Oke, lalu gue pindahin ke sebelah ya, dari sini gue pindahin ke sini ya, ditempel juga sama seperti itu. Ini cara ngetes kabel putus ya. Lalu kita coba ulang lagi. Nah bisa dengar nih, gue tempel. Artinya kalau satunya dia nggak mau ya, karena yang satunya ini tadi untuk si kabel yang di sini tadi. Nah, artinya kalau udah bunyi begini dia bagus ya, atau normal untuk si kabelnya nggak ada yang putus atau digigit tikus atau ketarik, biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Artinya kabel AC atau kabel listrik ini dalam keadaan baik. Dan di sini gua mencoba untuk melihat jalur-jalur kabelnya yang banyak begini ya. Oke, kita satu-satu ya. Di sini kabel ini kan ada yang terhubung. Biasanya termofuse yang rusak ya. Kalau kayak gini caranya atau mati, ini kipas angin nggak akan pernah menyala, kipas baling-balingnya, karena termofuse-nya yang putus. Jadi gue langsung aja, gue perhatiin ini kabelnya tebal-tebal ya, seperti kabel listrik gitu yang kawatnya tebal-tebal. Jadi kalau putus mustahil banget, ini kuat banget. Tapi nggak ada salahnya gue cek satu-satu ya. Misalnya dari ini ya, yang ini ya, warna putih larinya ke sini ya, larinya ke sini. Oke, kita coba dulu satu-satu dulu. Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau orang nggak mau ribet tinggal beli baru aja. Cuma kan kalau beli baru lagi sayang yang lama, karena komponennya itu murah banget harganya untuk spare partnya ya. Nah terhubung ya, ini yang kabel prop si putih hitam, gua yang si merahnya di sini ya, gua hubungkan atau gua shortkan, dia bunyi artinya dia bagus ya. Oke, si putih, lalu di sini ada hitam ya, warna hitam, tetap terhubung atau terkoneksi juga. Kemana nih si hitam? Kabel hitam ini ada terkoneksi. Sebentar, kemana nih? Oh ke sini ya, ke sini. Nah kabel yang paling bawah bunyi, artinya dia terkoneksi dengan baik, tidak rusak ya, atau enggak rusak gitu. Apalagi nih. Nah kalau untuk yang warna merah ini ada di dalam bawah ya, kita harus bongkar. Kayaknya kemungkinan baik-baik aja, soalnya ini tebal banget. Lalu dimana masalahnya gue belum tahu. Kita cari aja dulu termofuse-nya. Nah gue kasih tahu ciri-ciri tempat dimana termofuse berada atau si kring itu berada. Dia biasanya ada di sini ya. Aduh sebentar, waduh ngeselin banget ya ini. Nah biasanya dia
terbalut atau dilapisi dengan bahan kain seperti ini ya, kayak sedotan tapi dia bahannya kain. Nah seperti ini, tapi ini bukan thermofuse biasanya di sini ya. Thermofuse bisa jadi juga ada di sini thermofuse ya. Coba gua hubungkan, enggak ya, ini kabel AC, ini listrik, enggak ada thermofuse nya pasti di situ. Thermofuse di mana? Nah ini ya, aduh kameranya goyang. Nah ini nih ya yang dibalut di bawah, ternyata nih nggak kelihatan. Nah nih yang ada kayak sedotan gitu ya, kelihatan gak sih? Ini kayak semacam selang ya, sedotan, dilapis selang sedotan. Biasanya ini thermofuse ini. Coba kita hubungkan. Kalau dia bunyi bagus kita ditit, artinya dia bagus ya thermofuse-nya. Tapi kalau dia bunyinya kecil atau nggak ada suara, artinya thermofuse-nya yang bermasalah. Nah itu biang keladinya ya, yang bikin mbak gua atau kakak gua ini nggak bisa masak nasi gitu. Iya. Nah di sini gua coba dulu, karena dia menghubungkannya di sini. Lalu thermofuse ini beralih kemana nih kabelnya? Ujungnya kemana nih? Sebentar. Oh ke sini ya. Nah ini ke sini ya, kita hubungkan. Oh ternyata dia tidak ada suaranya guys, ternyata dia biang keladinya ya. Nah ini ya bisa kelihatan nih, ini dalamnya ini ada thermofuse, nanti kita buka. Nah ini, nah bisa kelihatan ini terhubung atau terkoneksi di sini ya. Tuh dia nggak bunyi, padahal ini udah terkoneksi dengan baik. Nah semestinya kan bunyinya kayak gini. Nah semestinya ya bunyinya kayak gitu kalau kita shortkan. Dan kita shortkan di sini dia nggak bunyi tuh. Nah yang ini lah nggak bunyi ya. Biasanya bunyinya juga kecil kalau rusak, tapi ini nggak bunyi sama sekali. Tidak terkoneksi. Jadi thermofuse ini biang keladinya ya. Nah dia dijepit sama baut, karena cara kerja si thermofuse ini adalah penggerak ya, atau kalau mesti dicolokin ke listrik, thermofuse ini normal, berjalan dengan baik, mengalir strum lebih baik. Nanti tuas ini akan berjalan ya. Tuas ini mempengaruhi tuas. Kenapa? Karena di sini ada saklar ya. Nanti pas ini goyang, saklar ini akan bergerak. Nah saklar ini akan mengoperasikan bahwa hidup lo gitu. Misalnya si listrik ini udah nyolok, nah artinya dia harus diperintahkan untuk hidupkan. Nah si thermofuse ini kalau nggak terhubung, bagaimana si saklar otomatis ini bisa menyala atau bisa berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik? Faktanya si thermofuse rusak sehingga si saklar tidak dapat perintah ya, seperti komputer gitu. Oke, coba gue buka ya. Gue buka untuk si thermofuse nya nih. Memang agak susah ya, banyak bautnya di sini ya. Bukanya pakai tang ya. Sebentar. Gue menunjukin thermofuse itu seperti apa. Thermofuse itu ada di toko elektronik ya. Bukan toko elektronik, toko listrik. Kalau toko elektronik itu ngejual berbagai macam elektronik, tapi dia nggak menjual spare part, jadi harus di toko listrik ya, atau ya toko spare part elektronik, bukan toko elektronik, toko spare part atau toko alat-alat, jual alat spare part. Harganya itu paling mahal 5.000, paling murah 3.000 sampai 3.500, tergantung tokonya lah ya. Cuma untuk thermofuse dari Magicom ini gue nggak tahu ya, sama sepakaian atau enggak sama kipas angin. Karena kalau kipas angin kan sifatnya dia dinamo atau gulungan. Nah ini ada ringnya ya. Nah ringnya kayak gini nih ringnya. Ini jangan sampai hilang nih. Nah thermofuse dari ini gue nggak tahu sama apa enggak, atau sepakaian atau enggak gitu ya. Jadi kita ada kodenya nantinya di situ. Kita harus ambil dulu thermofuse-nya ya, cabut. Untuk pemasangan jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti aduh takutnya
ngejepret ya listrik dari meteran kita nantinya. Nah ini bautnya kudu buka dulu untuk melepas si thermofuse ini, kan dibalut ya, dibalut sama si kabel yang kain itu, jadi kudu buka. Nah bukanya nanti jangan sampai ketukar ya, nanti kalau ketukar waduh repot, nanti nggak bisa nyala, yang ada nanti takutnya ya korslet ya. Nah ini harus kita buka dulu. Ini nyangkutnya serius banget, ini kayak keras gitu, karena mungkin ini baru ya, baru pertama kali dibongkar, jadi susah, pabrikannya ngebuat ngepres banget. Ini agak nyebelin sih, buang durasinya banyak banget. Nah ada kebuka, di sini ada murnya. Nah ini murnya kayak gini ya, nah kayak gini murnya nih. Nah gitu ya, fokus nggak? Nah gitu ya, ini ringnya harus jatuh ya, ini ringnya. Dan nah ini bisa kita lepas satu kabel sama thermofuse nya, sip. Nah kira thermofuse nya bisa kita copot ya. Nah gue kasih tau nih, yang tertanam thermofuse di dalamnya, kita buka ya, baru kita bisa lepasnya ya. Tuh kawatnya aja keras banget ya kabelnya. Nah, baru kita tarik. Nah kan, waduh gede banget ya thermofuse nya, kalau kipas angin kecil loh, kalau ini gede banget. Nah tarik dulu sampai keluar, kita keluarin ya ini ya, pipa selongsongnya. Ini bukan pipa ya, apa semacam selang gitu. Kita buka dulu, waduh kayak mandek gitu. Nah tuh kelihatan ya. Nah seperti ini adalah thermofuse atau disebut dengan si kring ya. Ini biang keladinya yang bikin kakak gue nggak bisa masak ya, subscriber kita satu itu. Iya. Nah ini ya masalahnya tuh kelihatan kan, tapi kodenya mana ya, kok polosan gini. Nah ini ada kodenya, tapi kodenya kecil banget, nanti pakai kita foto aja, nanti kita foto lalu kita zoom ya, karena ini terlalu kecil banget, kalau kameranya tidak bisa melihat dari kodenya ya. Ini ada kodenya, nanti kodenya kita tunjukin sama barangnya ke toko, beli thermofuse atau si kring dari Magicom gitu, nanti dikasih harga 3.500 kalau nggak 5.000-an ya. Dan Magicom ini bisa dipakai lagi pastinya nanti. Oke, mungkin sampai di sini aja, semoga bermanfaat buat kalian semua yang pada bingung ya. Jadi punya Magicom itu bisa dandan sendiri di rumah dan nggak perlu bawa ke tukang servis lagi. Bukan maksud untuk menjatuhkan tukang servis atau mematakan rezekinya si tukang servis, tapi nggak ada salahnya di sini kita berbagi, yuk kita bareng-bareng, kita pinter bareng atau cerdas bareng dalam berpikir. Ditambah lagi sekarang zaman sulit ya, kalau kita mau beli juga, mau beli barang baru lagi juga kan masih banyak kebutuhan yang lain. Oke, thank you, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini bakal gua belikan dulu ya, nggak mungkin malam ini, besok mungkin kita beliin dan kita baru tes ulang. Oke.